Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, yang saya muliakan kepada para alim, para kiai, para habaib, para ustadz, ustadzah, para guru ngaji, tokoh masyarakat, para sesepuh, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar panjenengan semuanya hari ini? Saya berdoa semoga puasa kita semuanya masih tetap terjaga, masih belum ada bolongnya, masih semangat seperti pertama kali menjalankan ibadah Ramadan kemarin. Dan semoga semua amalan ibadah kita, puasa kita, tarawih kita semuanya pada bulan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya semoga kita mendapat balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa, saya bersama seluruh kru Qalbun Salim bisa menyapa di layar kaca panjenengan semuanya dalam acara kebanggaan kita yaitu Qalbun Salim. Dan masih dalam tema yang sama yaitu 1 jam lebih dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membahas hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab karangan Imam Tirmidzi yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dengan membaca kitab ini, mempelajari kitab ini, harapannya kita semakin cinta terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tumbuh rindu, ada perasaan rindu terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kitab ini kita pelajari, kita bisa mengenal lebih dekat siapa sosok Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah kenal dengan Nabi, itu tidak perlu ngefans sama yang lain. Kalau kita sudah kenal siapa Nabi kita yang namanya Muhammad bin Abdullah, itu sudah tidak perlu ngefans yang lain, karena Nabi kita ternyata itu lebih unggul jauh di atas idola-idola kita selama ini. Kita enggak mengidolakan Nabi, kita enggak ngefans sama Nabi, itu gara-gara jangan-jangan kita tidak kenal terhadap Nabi kita sendiri. Kita ini muslim dari lahir, sudah menjadi Islam dari bayi, tapi kok malah enggak kenal sama Nabi. Ini ketemu pirang perkara begitu. Ya, sama nabinya sendiri kok enggak kenal. Nah, makanya kita sebagai orang muslim, ayo lebih dekat mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rindu terhadap Nabi, nanti berbuah surga. Kalau kita cinta terhadap Nabi, nanti berbuah surga. Kalau kita ikut tren dengan apa yang dilakukan Nabi, nanti berbuah pahala. Kalau kita ikutan selain ikutan Nabi, selain ikutan kepada yang sosok di luar Nabi, ya belum tentu berpahala, belum tentu berbuah surga. Apalagi kita ngefansnya sama orang-orang yang agamanya belum jelas, ketakwaannya belum jelas, kesolehannya belum jelas, jeluntrung-jeluntrungannya kita ngefans, malah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita ngefans sama Nabi Muhammad, kita ikut gayanya Nabi Muhammad, kita ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad, maka pahalanya sudah jelas, muaranya sudah jelas. Bukan hanya kumpul misalnya bertemu di dalam mimpi, nanti insya Allah kita juga bisa
bertemu bersama-sama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada hadis dalam bab cara bersisir Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita tahu bagaimana cara bersisirnya Nabi SAW, harapannya ya kalau kita bisa niru ya tirulah. Ya, ini adalah sunah-sunah yang kecil yang mungkin sebagian dari kita menganggap ini remeh-temeh, ya tidak apa-apa. Nah, remeh-temeh tapi kan berpahala. Kan tetap ini sunnah. Daripada kita sunnah-sunnah yang besar, kita susah untuk mengamalkannya. Apa sunnah yang besar? Tahajud misalnya tiap malam, susah. Puasa Senin Kemis, wah susah. Hafal Quran, wah susah. Ya kita bisanya yang remeh-remeh gini ya tidak apa-apa. Ya semoga dengan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi meskipun remeh-temeh, itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, dikelompokkan sebagai golongannya umat Nabi Muhammad, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Syukur-syukur nanti di surga bareng sak kompleks sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada hadis yang ketiga dari bab cara bersisirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadatsana Hanad bin As-Sari qala hadatsana Abul Ahwas anil Ash'ath bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyata qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti yang dalam ada lagunya kan, Aisyah bagaimana itu ya, sungguh besar kasih cintamu, ya itu ya, saya tidak hafal. Jadi ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu demen, seneng itu kalau beraktivitas mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Fi tuhurihi, di dalam bersuci. Kalau wudu itu tangan kanan didahulukan, baru tangan kiri. Kemudian kaki kanan juga didahulukan, kemudian kaki sebelah kiri. Membasuh telinga didahulukan telinga yang kanan, telinga yang kiri. Itu Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan seperti itu, dan beliau senang mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau mandi bagaimana? Mandi juga begitu. Mandi besar misalnya, atau mandi biasa, yang kanan dulu diguyur sama air, itu juga begitu. Ketika tayamum juga begitu. Tayamum kan juga termasuk diantaranya cara bersuci. Ya, bertayamum itu kan disunahkan sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan dulu itu prakteknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita selama ini mungkin tidak memperhatikan ya, terlalu memperhatikan pakai yang kanan atau yang kiri, ya kan. Nah mulai sekarang ayo kita perhatikan, sama-sama wudunya, sama-sama mandinya, sama-sama bersucinya, tapi kan dapat pahala, ya kan. Kalau dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Nabi juga senang mendahulukan sebelah kanan ketika bersisir. Ya, kalau sisiran, yang kanan dulu disisir. Ya, sebelah rambut yang sebelah kanan disisir, baru yang kiri. Ya, mungkin kita kalau wudhu sering, ya atau bahkan setiap wudhu mendahulukan yang kanan, tapi bersisir kan tidak. Ya, makanya sekarang kita tahu, oh sebelah kanan itu ada pahalanya. Kalau bersisir sebelah kanan dulu, ya kita dahulukan sebelah kanan. Wa finti alihi idzan ta'ala, dan di dalam ketika
memakai sandal, memakai sepatu itu sebelah kanan dulu, ya, bukan kiri dulu. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seperti itu, dan Nabi senang seperti itu. Ya. Jadi kalau memakai sandal, memakai sepatu yang kanan dulu. Belah podo-podo pakai sepatu ini kari ruwet. Nah, sama-sama pakai sepatu, tapi kalau yang kanan dulu itu dapat pahala. Kenapa enggak kita lakukan? Toh pakai sepatunya sama. Nantinya akan sama-sama pakai sepatu. Nantinya akan sama-sama pakai sandal. Apa susahnya kita dahulukan yang kanan dulu pakai sepatu. Pakai sandal yang kanan dulu. Ya, sama-sama pakai sandal, tapi kalau kita niatnya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan memakai sandal yang sebelah kanan dulu, ya dapat pahala. Kalau ada kesempatan dapat pahala, enggak kita manfaatkan, sayang sekali. Alas koyo ngono bae, mungkin seperti itu di antara kita. Alah remeh-temeh, padahal pahalanya berapa? Alah paling pahalanya remeh loh. Pahalanya remeh. Sampean meremehkan pahala, itu apa sampean sudah merasa sudah cukup pahalanya, ya kan? Duit 1 juta aja kalau nggak ada 100 rupiah nggak jadi 1 juta kok, ya enggak? Meremehkan pahala, apakah kita sudah merasa cukup pahalanya? Sudah merasa banyak? Nah, kita butuh pahala. Nah, siapa tahu dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, meskipun dalam hal yang kecil, ini bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah pariwara yang lewat berikut ini.